pajak, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Pakis Talk Pajak Kisaran Talk. Nah, Instagram Live kali ini kita kedatangan narasumber penyuluh pajak KPP Pratama Kisaran yang akan membicarakan seputar Cortex. Nah, pastinya kawan pajak tahu dong, di tahun 2025 ini kan sudah hot newsnya ya terkait Cortex, yaitu sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang terbaru yang sudah launching di tahun 2025. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya dengan saya Juliana, penyuluh pajak KPP Pratama Kisaran, dan dengan narasumber rekan saya, Kakak dengan Grina Apriana, penyuluh di KPP Pratama Kisaran juga. Hai kawan pajak. Iya, hari ini kita akan ngobrol tentang Cortex ya Kak ya. Sebagaimana kita tahu kan semua terkait administrasi perpajakan sudah online sudah serba elektronik ya Kak ya. Nah, terkait Cortex ini proses bisnis layanan perpajakan di Cortex mencakup apa aja sih Kak? Nah, untuk Cortex sendiri, proses bisnis layanan ini sebenarnya sudah ada di DJP Online. Cuma untuk DJP Online itu cakupannya masih kecil. Setelah kita pindah ke Cortex, untuk layanan administrasi perpajakan itu udah masuk ke ada 3 kategori ya Kak. Ada layanan untuk administrasi, ada interaktif, sama layanan untuk edukasi. Nah Kak, beberapa manfaat yang diharapkan dari adanya proses bisnis ini apa aja sih? Yang pertama itu karena kita semua ngajukannya dari Cortex, udah jelas kita pengajuannya itu jadi satu pintu, semua masuk dari aplikasi yang sama, jadi nggak ada permohonan dari A, B, semua udah masuk di tempat yang sama. Yang kedua adalah universal, untuk layanan ini bisa digunakan oleh yang wajib pajak juga yang non wajib pajak layanan di Cortex. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah terintegrasi, jadi antara proses bisnis yang satu ini terhubung ke proses bisnis yang lain. Selanjutnya adalah manfaatnya itu kita kemudahan akses, karena aksesnya mulai dari kita dari portal wajib pajak, dari aplikasi Cortex, dimanapun kita punya akses internet kita bisa akses layanannya. Iya, baik. Nah, kawan pajak cukup jelas ya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat 3 ruang lingkup proses bisnis. Namun pada hari ini kita akan fokus nih Kak di salah satu ruang lingkupnya, yaitu layanan administrasi. Boleh dijelaskan Kak? Iya, jadi layanan administratif itu kita fokusnya untuk menerima baik pemberitahuan dari wajib pajak, atau wajib pajak mengajukan permohonan, atau wajib pajak untuk memasukkan laporan, itu bisa dari layanan administratif namanya. Terus dari untuk permohonan layanan administrasi yang dulunya semua kita ajukan melalui formulir di KPP, itu hampir semua permohonan bisa dimasukkan melalui Cortex, layanan administrasi Cortex. Berarti sudah sangat simpel ya. Dan kalau melalui Cortex berarti tidak perlu datang ke KPP dong ya. Iya, misalkan lagi liburan nih di Bali, atau yang dekat aja deh Danau Toba ya Kak ya. Atau kawan pajak ada yang sedang tugas belajar di luar negeri. Tetapi mau menyampaikan kewajiban perpajakannya, berarti melalui Cortex sudah bisa. Oke, baik. Nah, apakah terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan nih Kak oleh kawan pajak sebelum mengajukan permohonan layanan administrasi, gimana Kak? Ya. Nah, untuk permohonan layanan administrasi ini kan berubah dari manual ke online, berarti yang jelas kita persiapkan formulir nggak ada lagi, karena mesti kan formulirnya pasti di aplikasi Cortex. Nah, untuk yang manual pakai formulir, kita kan dulu tanda tangan biasa. Kalau sekarang dari Cortex tetap pakai tanda tangan, tapi namanya jadi tanda tangan elektronik, kita sebutnya kode otorisasi atau pakai sertifikat elektronik juga bisa. Terus khusus untuk yang diberi kuasa untuk meminta permohonan, harus punya akses kuasa, dikasih sebagai kuasa dari orang yang dikuasakan. Ya, baik Kak. Tadi Kakak sampaikan ini kan untuk akses masuk ke dalam Cortex-nya gitu ya Kak ya, terkait penandatanganan, kemudian akses kuasa, kemudian juga tadi Kakak sebutkan ada sertifikat elektroniknya. Nah, terkait akses masuk ke Cortex, apakah untuk kawan pajak pasti penasaran nih, apakah untuk wajib pajak orang pribadi dengan badan ada bedanya Kak?
Beda. Jadi kalau untuk akun Cortex sendiri, pada dasarnya semua login dari akun pribadi masing-masing. Untuk permohonan yang diajukan atas nama pribadi, kita login ke akun pribadi kita, atau kuasa kita juga yang kita kasih kuasa itu bisa login dari akun pribadi kuasa untuk melakukan permohonan atas nama kita pribadi. Nah, kalau untuk yang badan, tetap login juga dari akun pribadi, tapi akun pribadi si penanggung jawab utama, si PIC. Jadi setelah masuk ke PIC, baru kita impersonate masuk ke akun wajib pajak badannya. Jadi permohonan itu enggak langsung diajukan dari akun badan sendiri, tapi akun penanggung jawab impersonate ke akun badan. Yang kuasa juga sama konsepnya kayak yang pribadi. Masuk ke akun pribadi kuasa, terus impersonate ke akun wajib pajak badannya. Itu bisa selama kuasanya udah dikasih akses. Oke, baik, cukup jelas ya kawan pajak. Nah, selanjutnya kawan pajak ingat harus memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang dimaksud dalam pembahasan ini seperti apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sertifikatnya itu apakah ada beda antara wajib pajak badan yang sebelum Cortex dengan sesudah Cortex ini, Kak? Kalau yang dulu kan kita ada sertifikat elektronik yang bentuk file ya, Kak, yang P12 filenya. Nah, itu untuk dipakai sama PKP, sama dipakai untuk EBUPOT kemarin. Unifikasi ya, Kak ya? Nah, itu sertifikatnya beda, tapi tujuannya pada dasarnya sama, sebagai autentikasi, sebagai penanda tangan dokumen elektronik. Karena sekarang kan kita jadi dokumen elektronik, semua wajib punya sertifikat elektronik. Nah, untuk penandatanganan ini, sertifikat elektronik yang dipakai itu bisa berbagai jenis soalnya sebenarnya. Nggak harus minta sertifikat elektronik kayak yang dulu harus datang ke KPP pengurusnya langsung, terus dapat filenya. Nggak harus kayak gitu. Kalau misalnya kita punya sertifikat elektronik dari badan penerbit sertifikat nih, misalnya kayak BRIN, BSSN, dari Peruri, itu bisa dipakai juga. Kita bisa masukkan sertifikat elektronik itu ke akun Cortex kita. Atau kalau misalnya nggak punya sertifikat elektronik dari badan sertifikat juga, kita bisa minta sertifikat elektronik langsung dari aplikasi Cortex-nya yang disediakan dari Cortex. Namanya KODJP, kode otorisasi DJP. Nah, kita bisa ajukan itu di profil Cortex kita masing-masing. Jadi kalau nggak punya pun sertifikat elektronik dari badan penerbit sertifikat itu nggak masalah. Dari Cortex sendiri bisa diterbitkan sertifikat elektroniknya. Iya, baik Kak. Jadi bagaimana Kak cara wajib pajak itu bisa mengetahui atau mengecek sertifikat tadi atau kode otorisasi DJP tadi, Kak? Nanti kita bisa cek di portal saya, di akun Cortex-nya tuh ada menu profil saya. Di profil saya di situ ada nomor identifikasi. Di bagian digital sertifikat kita harus pastikan statusnya valid. Kalau misalnya masih kosong, itu berarti sertifikatnya belum ada pernah dimasukkan atau belum pernah diajukan kode otorisasinya. Jadi kita bisa ajukan dulu di menu portal saya, di situ ada pengajuan kode otorisasi DJP. Bisa dibuat sertifikatnya. Kalau statusnya udah valid, berarti kita udah punya kode otorisasi, udah bisa lanjut untuk bikin permohonan apapun. Oke, baik. Cukup jelas ya, kawan pajak. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari kawan pajak. Kalau sekarang Cortex itu sudah berbasis elektronik, sudah online, berarti kan tidak perlu datang ke KPP lagi. Nah, gimana cara di Cortex ini untuk mengajukan permohonan layanan administrasinya? Untuk permohonan layanan administrasi, nanti pertama tentu saja kita login dulu ke akun Cortex-nya masing-masing. Nah, kita tentukan dulu kita mau mengajukan layanan itu atas nama kita sendiri atau atas nama perusahaan kita. Di menu Cortex itu di atas bagian tengah ada namanya menu layanan administrasi. Kita bisa buka di menu layanan administrasi, terus ada layanan wajib pajak untuk layanan administrasi. Kita bisa di situ nanti pilih sesuai apa yang kita mau permohonan layanannya. Itu ada banyak sekali jenis-jenisnya, termasuk juga SKD, KSWP, SKF, termasuk juga validasi. Itu semua ada banyak jenisnya di situ pengajuannya. Nah, Kak, kalau misalnya kita sudah buka nih, udah masuk ke alur kasus tadi yang Kakak sebutin ya. Nah, tiba-tiba WP mau batalin atau
gimana kalau dibiarin aja? Ada konsekuensinya nggak gitu? Alur kasusnya ya udahlah dibiarin aja, nggak ngerti misalnya seperti itu. Datang aja ke KPP. Nah, konsekuensinya kalau alur kasus ini tetap terbuka gitu gimana? Jadi misalnya nih kita udah pilih, contohnya mau bikin KSWP, pilih ajukan, terus dibiarin gitu aja, nggak dilanjutkan, yaitu permohonannya dianggap masih belum selesai. Itu sama kayak kita nulis formulir tapi belum dikasih ke KPP, cuma di tangan kita aja, nggak ada hasil yang bisa kita dapatkan. Kalau mau dibiarkan kayak gitu aja, ya hasilnya pun nggak ada. Kalau misalnya mau ada hasilnya, di alur kasus itu harus dilanjutkan. Kalau misalnya pas di alur kasus nih ternyata tertutup atau terlockout atau gimana, nggak kelihatan lagi, nanti kita bisa lihat di menu yang sama di portal di layanan administrasi. Di situ ada permohonan yang belum disampaikan. Nah, di situ nanti kelihatan tuh kasus-kasus mana yang masih nyangkut yang belum kita selesaikan kayak gitu. Oke, baik Kak Grina. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari kawan pajak. Kalau misalnya kasus sudah disampaikan, sudah disubmit, wajib pajak itu, kawan pajak itu taunya gimana? Ini udah selesai atau belum? Terus produknya apakah dikirim via pos lagi atau bagaimana Kak? Tentu saja kita tidak kirim lagi via pos karena permohonannya sendiri pun sudah online. Nah, kalau misalnya kita mengajukan layanan administrasi, itu ada beberapa yang langsung keluar dari sistem, ada yang harus disetujui oleh DJP. Untuk yang keluar langsung dari sistem kayak KSWP, SKD, validasi, itu nanti di kasus itu sendiri kalau misalnya belum ditutup nih ya, di sebelah kiri ada menu dokumen namanya. Dokumen produk hukum yang kita inginkan bisa kita download sendiri di situ. Atau kalau misalnya kasusnya udah tertutup, kita bisa lihat dari profil saya, di portal saya, ada menu dokumen saya. Nanti untuk produk-produk yang layanan administrasi yang udah selesai, muncul di situ dia. Tinggal kita cari dokumen mana yang tadi kita ajukan. Jadi maksudnya Kak, kalau misalnya kita sudah membuat satu kasus, kemudian produk hukum atau selesainya kasus itu akan muncul di Korteks itu juga. Nah, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, ada kasus yang dibiarin nih sama kawan pajak, terus mau dilanjutkan kembali, apakah masih bisa Kak? Masih bisa. Jadi kita lihat dulu dia di menu permohonan yang belum disampaikan. Di situ bisa kita pilih lagi kasusnya, kita klik lagi alur kasus untuk melanjutkan sampai mana sih terakhir kali kita kerjain kayak gitu. Berarti intinya di menu itu kita juga bisa melakukan monitoring ya, melihat apakah kasusnya sudah selesai atau belum. Tetap di menu yang sama ya Kak ya? Kalau misalnya dia muncul di situ berarti dia masih belum kita lanjutkan. Tapi kalau udah nggak muncul, bisa kita cek di menu yang satu lagi, di menu permohonan telah selesai. Di situ kasus yang udah selesai kelihatan juga. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ini yang tadi saya input nih, udah masuk di permohonan, udah selesai, berarti harusnya dokumennya udah terbit di profilnya, di menu dokumen tadi. Oke, berarti cara mengecek daftar fasilitas yang dimiliki oleh kawan pajak ini juga ada di Korteks ya Kak? Di menu juga. Apa tadi Kak? Ada juga di Korteks, di menu layanan wajib pajak. Layanan wajib pajak. Itu di bagian layanan administrasi, di menu yang sama, ada di paling agak bawah daftar fasilitas saya namanya, daftar fasilitas saya. Oke. Di situ nanti kelihatan surat-surat yang udah keluar, misalnya kita punya SKB atau kita punya kriteria tertentu, itu kelihatan di situ. Atau dari profil juga bisa Kak Juli. Dari profil di informasi umum ada juga daftar fasilitas saya di situ menunya. Oke, baik. Kak Grina, IG Live kita kali ini kan tentang layanan administrasi, jadi ruang lingkupnya hanya sebatas ini ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya nih. Kita mengulik lebih lanjut lagi tentang Korteks. Nah, apa nih pesan dari Kak Grina, tips and trick untuk yang baru pertama kali, WP yang baru pertama kali aktivasi, atau misalnya gimana sih cara aktivasi Korteks ini, loginnya susah nggak ya? Kalau kita ketemu sistem baru kayaknya susah semua ya, karena belum dicoba gitu kan. Nah, coba dong kasih tips and trick ke kawan pajak, jangan takut gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kawan pajak, apalagi yang udah pernah pakai DJP online, pakai Korteks itu harusnya udah nggak terlalu asing. Asingnya itu paling karena menunya udah jadi makin banyak ya, yang darinya cuma ada 2 menu tiba-tiba jadi ada 15 menu kayak gitu. Paling ribetnya di situ. Tapi nggak apa-apa kawan pajak, setelah kita berhasil registrasi, kita dapat passwordnya, itu dicoba-coba aja, dilihat-lihat aja profilnya.
Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, nanti bisa ditanyakan ke KPP. Boleh dibuka-buka menu-menunya. Itu nggak langsung tiba-tiba ada surat nih, kok profilnya diutak-atik kayak gitu, nggak ada. Jadi dicoba dibuka-buka aja. Apalagi menu-menu yang wajib kita kerjakan tiap tahun ya Kak Juli, misalnya kayak SPT tahunan, atau misalnya kita nih ada perubahan-perubahan data atau pekerjaan, itu juga bisa dicek-cek sendiri di profilnya, nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk wajib pajak yang belum pernah pakai DJP online atau sama sekali awam nih tentang aplikasi perpajakan, nanti bisa datang ke KPP untuk dibantu, atau kalau mau dicoba-coba kita ada tutorialnya di YouTube gimana sih cara mengaktifkan akun Korteksnya. Selama kawan pajak NIK-nya valid, NIK-nya sudah sesuai data di Dukcapil, karena kita kan sinkron ke data Dukcapil ya. Selama NIK-nya udah valid, terus emailnya bisa dibuka, itu gampang kok semuanya. Iya, baik. Terima kasih Kak Grina atas penjelasannya. Ya, kawan pajak semoga sudah cukup menjawab ya untuk mengenal Korteks ini lebih dekat, lebih awal. Baik kawan pajak, untuk Instagram Live kita kali ini cukup sampai sini aja, dan episode-episode berikutnya pasti akan membahas Korteks yang lebih seru ya, Kak Ging? Lebih seru, lagi. lebih dalam, lebih dekat. Baik, terima kasih atas kesediaan kawan pajak semua, dan jangan lupa follow Instagram Pajak Kisaran, dan jangan lupa kita ada YouTube ya Kak ya. Bisa di subscribe, video-videonya di like. Namanya Pakistalk kalau nggak salah ya Kak ya. Cari aja judulnya Pakistalk. Atau diketik aja Pajak Kisaran, nanti akan muncul. Baik, terima kasih Kak Grina atas kehadirannya, dan terima kasih juga kawan pajak yang sudah bersedia menemani dan menyimak kita. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.